Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaso Mustaqim kali ini ingin mempersembahkan sebuah cerpen berjudul Sumpah Minyak Goreng. Tolong bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, dan Anda juga boleh komen serta klik tanda like. Sudah beberapa bulan minyak goreng langka di negeri yang banyak ditanam pohon kelapa sawit ini. Emak-emak mulai kelimpungan. Siaran televisi dengan gayanya sendiri heboh menyiarkan kelangkaan ini. Mulai dari berita tentang pernyataan Menteri Perdagangan yang mengecam para penimbun dan penyampaian informasi kisaran harga minyak goreng di pasaran, sampai pada siaran tentang opini publik via telepon seluler. Seorang ibu dari Cirebon ikut bicara dalam acara siaran publik itu. Nadanya seakan tidak peduli dengan penderitaan orang-orang yang kesehariannya hidup berdampingan dengan minyak goreng. Seakan hidupnya akan berhenti jika tidak ada minyak goreng. Siapa lagi kalau bukan para penjual gorengan atau penjual makanan sejenis yang dagangannya membutuhkan banyak minyak goreng. Pendapat aku mah, kalau minyak goreng nggak ada, ya nggak usah masak pakai minyak goreng. Celetuk sang ibu dari Cirebon itu tanpa sortingan wajahnya. Kalimatnya nampak tanpa beban. Celetukannya ini mengingatkan kita pada almarhum Presiden Gus Dur. Jika Gus Dur yang nyeletuk, mungkin kalimatnya akan dilengkapi dengan ungkapan populernya yang selalu diucapkan oleh beliau, yakni kalimat "gitu aja kok repot". Tapi penelepon kedua, seorang laki-laki menimpali. Ini kan salah satu kebutuhan publik. Jadi ya harus tetap difikirkan, terutama pemerintah yang memikirkan langkah-langkah apa yang akan diambil dengan kondisi seperti ini. Kita tidak bisa bersikap masa bodoh. Mungkin bagi sebagian orang tanpa minyak goreng nggak masalah. Tapi bagaimana dengan para penjual gorengan atau penjual makanan lainnya yang biasanya membutuhkan minyak goreng? Tidak semudah itu mereka harus beralih profesi. Jadi semua komponen harus saling bahu dan berupaya menghentikan kelangkaan seperti ini. Di luar sana pun antrian makin panjang. Dapat diduga semakin panjang antrian maka semakin berkurang persediaan. Namun para emak-emak tidak putus asa, suara riuh rendah. Mereka merasa jengkel dengan keadaan ini. Ada yang mengumpat pemerintah, mengumpat pedagang, lebih-lebih kepada para penimbun. Tentu tidak luput dari umpatan-umpatan kaum hawa ini. Salah seorang emak yang sudah lansia memuntahkan sumpahan dengan suara lantang. Ia mengatakan dengan setengah berteriak, "Walah rek, umurku wis mambu lemah. Umurku yang sudah bau tanah setua ini, rasanya baru di zaman ini minyak goreng tidak ada. Tak sumpai kabeh sing nimbun ke. Saya sumpai semua nih bagi yang suka nimbun. Mati nih sambar geledek kowe. Matinya kena sambar geledek aja itu." Sumpahan emak ini otomatis membuat emak-emak lain di sekitarnya tertawa geli. Bahkan ada yang mendukungnya dengan penuh emosi. "Bener nek, sambar geledek sisan. Sambar geledek sekalian," katanya. Selang beberapa saat si emak yang menyumpahi tadi sudah menduduki posisi antrian paling depan. Tentu saja wajahnya berubah sumringah dan gembira. Wajahnya nampak begitu bahagia karena sebentar lagi emak dapat bagian minyak goreng lumayan 2 liter. Ia melihat HP komunikatornya. Sudah menunjukkan jam 2 siang. Artinya sudah 2 jam
ia berdiri dan antri di tempat itu. Wajah yang tadinya selalu cemberut dan penuh sumpahan itu kini cerah. Ia mulai senyum-senyum sendiri tanda gembira. Dalam suasana mulai gembira seperti itu, tiba-tiba seorang petugas merangsek masuk ke dalam antrian dan menduduki posisi di depan. Ia membawa mikrofon alias pengeras suara. Begitu si petugas berada di barisan depan, tepat di depannya si emak penyumpah tadi, ia menyampaikan pengumuman. Perhatian, perhatian semua. Stok minyak goreng sudah habis. Mohon semua antrian segera membubarkan diri. Mendengar pengumuman seperti itu, serempak yang belum kebagian semuanya berteriak, "Huu!" Dan di luar dugaan, si emak penyumpah yang sudah berada di antrian paling depan tiba-tiba saja menyerang petugas. Ia memukuli petugas dengan sandal jepitnya sambil terus menyumpahi. Tentu saja sang petugas berusaha menangkis pukulan si emak sambil berkata, "Mak, jangan sumpahi aku dong, tuh sumpahi saja para penimbun." Mendengar ucapan petugas, si emak langsung berbalik menyumpahi pada para penimbun. Mulut emak terus saja ngomel dan menyumpah kepada para penimbun-penimbun minyak goreng, bahkan hingga pulang ke rumah dengan rasa kecewa karena tidak kebagian. Sumpahan emak ini tidak pernah berhenti. Keesokan harinya, emak bergegas ke rumah sepupunya di kecamatan sebelah. Jaraknya lumayan jauh, sekitar 50 km dari kampung emak. Sepupunya itu adalah satu-satunya saudara emak yang lumayan kaya. Emak bermaksud minta tolong untuk pinjam 1 liter minyak goreng kepada sepupunya. Namun sesampai di kampung sepupunya, ojek yang emak tumpangi berhenti di mulut gang karena tidak bisa lewat. Banyak orang berkerumun, hampir memenuhi sepanjang gang. Si emak heran, ada apa ya? Tanyanya di dalam hati. Lalu emak pun tanya pada salah seorang dalam kerumunan itu, ada kejadian apa gerangan di dalam gang itu? Salah seorang yang sudah tahu kejadian menjelaskan pada emak. Katanya ada penimbun minyak goreng tadi malam saat hujan deras. Ia tersambar petir, tersambar geledek. Orang itu dengan nada tegas. Apa? Emak heran, siapa namanya? Tanya emak lagi pada orang itu. Katanya sih Pak Udin Dongdo, yang saudagar paling kaya di gang ini. Orang itu menjelaskan. Astagfirullahaladzim. Benarkah si Udin Dongdo? Ia itu sepupuku. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Si emak langsung lompat dari motor ojek yang ditungganginya, lalu menerobos kerumunan dan cerita pun selesai. Terima kasih.